Kalau orang tasawuf yang sudah pada level puncak seperti Robiah Adawiyah, kalau yang ibu-ibu ya. Kalau Robiah Adawiyah kan sering kita dengar bahwa dia beribadah itu bukan karena ingin mengharapkan surga atau takut neraka. Tapi ya beribadah itu karena mengharapkan mahabbah, ridho dari Allah. Nah kalau kita kan levelnya masih mengharapkan pahala, ya nggak apa-apa, karena hidup manusia kan ada level-levelnya ya. Yang penting kita akan menuju ke sana gitu. Wal iqbal 'alal ibadah. Nih, jadi kalau yang belum tahu nama Iqbal ala itu artinya bersemangat, bersungguh-sungguh. Itu al iqbal ala. Jadi kalau yang namanya Pak Iqbal harusnya orangnya semangat. Wal iqbal 'alal ibadah khossatan al wajibah wajtinabu ma yunqasu min dzunubin ma yang khususnya min dzunubin wa ma'asin huwa fil haqiqah min kamalis siyam. Nah itu. Jadi kita bersemangat untuk beribadah khususnya yang wajib dan bersemangat untuk menghindari ya, hal yang bisa mengurangi nilai puasa ya. Maka sesungguhnya itu adalah min kamalis siyam, dari kesempurnaan puasa yang sempurna. Kalau menurut Al-Imam Al-Ghazali paling tidak puasa pada level yang kedua dan ketiga, yaitu shawamul khawas, lebih-lebih shawam khawas al-khawas. Kan Al-Imam Al-Ghazali itu membagi 3 jenis orang berpuasa ya. Pertama shawamul awam, puasanya orang awam. Nah, kita semua ini cuma menahan diri dari lapar, haus. Ya, kalau yang sudah berkeluarga dari hubungan suami istri, hanya itu saja. Tapi kalau yang sudah shaumul khawas, bukan hanya makan minum, tapi juga shaumul jawarih. Semua anggota tubuh ikut berpuasa, terutama mulut tadi, lidah ya, ikut berpuasa. Tangan ikut berpuasa, kaki ikut berpuasa, perut dan lain sebagainya ikut berpuasa. Semuanya ikut berpuasa. Dan yang paling tinggi levelnya adalah saum khawasil khawas. Puasa khususnya khusus, yaitu saumul qalbi, yaitu puasanya hati. Kalau saumul hati itu adalah bahwa selama berpuasa maka hatinya tetap ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu hatinya tergeser oleh sesuatu selain Allah, maka dia merasa puasanya tidak sempurna. Jadi hati itu betul-betul fokus, khusyuk kepada Allah. Nah itu makanya disebut khawasul khawas. Dan itu adalah puasanya para nabi dan kaum soleh, para wali, para anbiya. Mungkin manusia biasa tidak akan bisa sampai ke level itu ya. Ke level 2 saja itu kalau bisa udah luar biasa ya. Meninggalkan gosip tadi itu, kalau bisa sehari saja, nanti meningkat, bisa sehari, 2 hari. Jangankan sehari, katanya 1 jam aja berat. Nah, itu. Ya itulah godaan. Ya, kita lanjutkan. Kemudian alasan kenapa penting amalia hati untuk Ramadan. Anna sidqa ta'abbud ta'ala bi amalil qulub fi syahr Ramadan yus'irul abada bihalawatil iman wal unsi wal farah was sakinah wat tuma'ninah. Nah ini bahwa ibadah yang benar, yang betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan a'malul qulub, dengan perbuatan ibadah hati di bulan Ramadan, yus'irul abda bihalawatil iman, akan membuat hamba itu merasakan manisnya iman. Halawatil iman wal umsi wal farah was sakinah, akan merasakan manisnya iman, manisnya ketenangan, kegembiraan. Gembira yang benar-benar gembira. Itu.
Wala syakka annan nasa mutafawituna fi dzalika, memang tidak diragukan lagi bahwa manusia berbeda-beda dalam hal itu ya. Dalam hal bagaimana dia mencapai lezatnya, manisnya iman. Fa biqadri tahqiqihim li a'malil qulub takunu ladzatal iman wal unsi wal farwas sakinah wat tumanina fi qulubihim. Kalau kita mampu mewujudkan amal hati ya, amal qulub kita dalam beribadah puasa, maka pasti kita akan mendapatkan ladzatal iman. Akan mendapatkan lezatnya iman. Jadi lezatnya iman itu jika dibandingkan dengan lezatnya makanan, nggak sebanding. Kalah lezatnya makanan. Tapi lezatnya iman luar biasa kalau hati kita sudah mencapai atau sudah diasah betul-betul ya dengan a'malul qulub tadi itu. Dan ini memang perlu riyadhah, perlu pengasahan, perlu pelatihan terus-menerus. Perlu diatur hati kita, perlu di-manage. Ya, manajemen qalbu, di-manage terus, dilatih terus. Waman lam yajid dzalika fi qalbihi. Nah, kalau seandainya kita belum mendapatkan ketenangan, mendapatkan lezatnya iman, kegembiraan selama berpuasa, ya, selama beribadah di bulan Ramadan, falyatadarok taksirahu fil qiyam bi a'malil qulub, maka cegahlah ya sikap kita yang mengabaikan atau yang kurang menganggap penting ibadah hati ya. Falyatadarok, kita cegah ya, kita jauhi. Jadi kalau kita tadi puasanya hanya berdasarkan kepada puasa zahiriyah saja ya, kita tingkatkan, kita cegah itu, kita berikan dengan a'malul qulub ya, dengan menambahkan sholat sunnah di samping yang wajib, membaca Al-Quran sesering mungkin ya. Sekarang udah puasa yang ke 12 juz 12 juz 12 hari ya, mau 13 ya, ada yang sudah nyampe 13 juz, ada enggak? Oh, Bu Yani sudah tuh. Ada? Jang, udah berapa juz, Jang? Ya? Ya. Ya harus berlomba-lomba. Gitu. Sehari itu kalau bisa minimal 1 juz itu sehari ya. Minimal. Jadi kalau minimal sehari 1 juz ya berarti hari ini sudah 13 juz. Nah, kalau ada yang sudah lewat 20 atau 20 hebat tuh. 14. Nah, udah lewat tuh, lewat dari 13 ya. Bagus. Ah, betul. Kalau ibu-ibu kan ada gangguan ya. Tapi kalau hafal kan nggak apa-apa. Kalau yang sudah hafal kan gitu, nggak apa-apa itu. Ya, yang penting nggak dipegang. Ya, berarti kalau ada ibu-ibu yang sampai lebih dari sekali hatam tuh hebat banget berarti ya. Gitu. Oh biasa ya, ya alhamdulillah kalau udah biasa. Mantap. Sekali sholat 1 juz, wah sehari bisa 5 juz itu. Ya pokoknya mah berlomba-lomba lah. Ya. Nah, jadi bagi yang belum merasakan manisnya iman, lezatnya, ketenangan dan seterusnya, ya. Dzalika li anna a'malal qulub hiya ruhu a'malil jawarih wa lubuha. Ya. Dan kita harus menyadari bahwa fa'amalun la ruha fiha fahiya muwatun la thamrata laha. Nah ini. Jadi kalau perbuatan yang tidak ada ruhnya, yang tidak ada spiritnya,
itu bagaikan muatun la samrotala, seperti tanah gersang yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan di atasnya, gersang seperti padang pasir. Nah, kalau hati kita seperti padang pasir, bisa dirasakan betapa panasnya. Meskipun ada yang belum pernah merasakan padang pasir, tapi bisa membayangkan panasnya padang pasir seperti apa. Gitu. Kemudian yang ketiga, an-nasidqul ta'abbud lillahi ta'ala bi amalil qulub fi syahr Ramadan sabilun ilal istiqamah ala siratil mustaqim. Nah ini, bahwa perbuatan hati di bulan Ramadan itu menjadi cara, menjadi jalan agar kita istiqamah, ilal istiqamah ala siratil mustaqim ba'da inqida'i syahri Ramadan. Nah ini, jadi akan bisa membantu kita istiqomah untuk tetap di jalan yang lurus meskipun Ramadannya udah selesai, ya kan? Nah, yang sering kali terjadi kan pada kita semua, ya termasuk saya, di Ramadan misalnya kita luar biasa meningkat segala-galanya, setelah Ramadan masuk Syawal dan seterusnya kembali menurun. Nah, berarti kita tidak istiqomah. Nah, maka dengan a'malul qulub, dengan mengasah hati kita terus-menerus, maka seharusnya setelah Ramadan selesai, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu akan terus terjaga. Misalnya sholat tahajud, ya di bulan Ramadan rajin kan, karena berbarengan dengan sahur, ya kan? Katakanlah 3:30 bangun sholat tahajud baru sahur. Nah, bisa nggak kita tetap konsisten, istiqomah setelah nggak puasa lagi, nggak Ramadan lagi, bisa melakukan tahajud? Nah, ini tantangan kita. Atau sholat sunnah rawatib tadi di bulan Ramadan, karena kita diiming-imingi pahala yang luar biasa, jadi rajin sholat sunnah. Setelah zuhur sholat sunnah ba'diyah. Nah, nanti setelah Ramadan akan tetap istiqomah enggak? Kita akan tetap sholat sunnah atau tidak? Nah itu, ya kita niatkan istiqomah, mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan bisa istiqomah. Fa innal abda in kana mufarritan qabla Ramadan tadarok tafritahu. Ya. Jadi seorang hamba kalau dia mufarriton, orang mufarrit itu orang-orang yang melalaikan, orang-orang yang mengabaikan sebelum Ramadan, tadarok tafritahu, maka hindarilah sikap mengabaikan itu. Wa in kana muksiran atamma nuqsanahu. Nah, kalau dia misalnya berleha-leha atau kurang rajin, ya sempurnakan kekurangannya. Wa in kana ala khairin izdada min abwabil khair wa sabata 'alaiha. Izdad. Wa in kana ala khairin izdada. Tapi kalau sudah berada pada jalan yang baik gitu ya, izdada, maka bertambah, meningkat, min abwabil khair, dari pintu-pintu kebaikan, wasabata 'alaiha, dan akan terus begitu, tetap teguh. Ya. Maka fahariyun biman asya mal Qur'ani tartilan wasima'an wa tadabburan wa khusyu'an, ya. Wa man shoma ramadana imanan wa ihtisaban, maka sangatlah layak disematkan kepada orang-orang yang hidup di bulan Ramadan, ya bersama Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, khusyuk beribadah, lalu berpuasa Ramadannya berdasarkan imanan wahtisaban, juga man qoma Ramadana imanan wahtisaban, sama juga qiyam lail, salat sunnah, ya tahajud dan lain sebagainya juga berdasarkan iman wahtisaban. Wa man qoma lailatul qadri iman wahtisaban, wa man takharaja min madrasatis siyam allati unwanuha as-sabru, dan orang yang menjadi alumni dari madrasah puasa dengan judulnya kesabaran, ya kita dilatih sabar kan. Wa manala jaizatai asyam fid dunya, dan orang yang memperoleh piala puasa ya di dunia. Jadi nanti kita selesai puasa dapat piala. Nah, pialanya itu harusnya membuat kita tetap istiqomah di jalur kebaikan. Nah, itu Bapak Ibu pentingnya a'malul qulub di bulan Ramadan. Mudah-mudahan seperti menjadi pesan dari kitab ini,
terutama yang tadi yang terakhir, bahwa dengan a'malul qulub selama kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu, kita akan menjadi orang-orang yang istiqomah. Ya. Al istiqomah ila siratil mustaqim. Ya, istiqomah di jalan yang lurus, di jalan kebaikan yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kajian hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.